Shalom teman-teman, maaf ya baru bisa sharing siang, tetapi saya hari ini belajar sesuatu yang ajaib dari Tuhan, bagaimana kita bisa menerima berkat yang bukan biasa, tetapi berkat yang luar biasa dari Tuhan. Oke, kita mulai dengan doa dulu ya. Bapa, terima kasih atas hari ini Tuhan, kami percaya semua yang terjadi dalam hidup kami baik. Penyertaan-Mu ada dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu selalu menyertai kami Tuhan. Proteksi dan perlindungan-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang selalu menyertai kami. Terima kasih Roh Kudus yang buka hati kami Tuhan. Sekarang Tuhan, bicara Tuhan, ajari kami sesuatu. Buat kami lebih mengenal hati-Mu. Buat kami tahu apa yang harus kami lakukan Tuhan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, beberapa hari ini memang Tuhan ajarkan saya beberapa hal luar biasa. Saya akan sharingkan salah satunya ketika saya membaca di Kejadian 24 ayat 14 sampai 20. Saya bacakan ya. Kejadian 24 ayat 14 sampai 20. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah. Dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Jadi Abraham minta kepada tuannya untuk mencarikan istri buat Ishak anaknya, untuk mereka kembali ke tempat nenek moyangnya ya. Kemudian hambanya ini berkata, ini ketika sampai di sebuah sungai, sumur, saudara, sampai di sebuah sumur, dia berkata, kalau ada orang yang memberi aku minum dan yang memberi minum juga unta-untaku, maka itulah jodoh untuk tuanku. Kemudian dikatakan, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Itu buyung itu kayak kendi ya, kendi panjang itu. Itu buat isi air. Buyungnya dibawanya di atas baunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya. Nah, dia ke mata air itu, ke sumur itu, diisi buyungnya, lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya, serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Jawabnya, ini jawab sama Ribka, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, Ribka berkata lagi, baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum. Kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Dia setelah memberi minum hambanya Abraham tadi, kemudian air yang dibuyungnya dituang ke palungan tempat unta-unta minum ya. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Ya, ini menarik sekali. Saya mendapatkan rema berkat yang ajaib. Ini berkat yang luar biasa. Caranya bagaimana? Ternyata ada caranya. Kenapa Ribka bisa dipilih Tuhan akhirnya menjadi istri dari Ishak? Ishak ini menurut saya orang yang ajaib, orang yang luar biasa. Dia hanya punya istri satu-satunya Ishak. Dan dikatakan tentang Ishak ini, dia kaya, bertambah kaya, dan bertambah kaya. Dia orang yang sangat diberkati. Ishak inilah orang tua dari Yakub atau yang kita sebut Israel. Jadi mungkin banyak perempuan, tetapi siapa yang dipilih Tuhan? Ribka. Kenapa dipilih Tuhan? Waktu itu dikatakan hambanya Abraham ngomong begini, siapa kalau ada perempuan yang mau memberi aku minum, kemudian juga berkata dia juga mau memberi minum unta-untaku, maka kiranya dialah yang menjadi jodoh
anak dari Abraham, yaitu jodoh Ishak, jodoh tuannya. Nah kemudian datanglah Ribka. Kemudian Ribka apa? Dia ngasih minum tuannya, kemudian juga berkata, onta-ontamu juga aku beri minum. Ajaib. Kenapa Ribka bisa seperti ini? Satu hal yang saya tangkap, Ribka ini orang yang mau repot, mau korban, mau memberi. Jadi memang untuk sesuatu berkat yang ajaib ternyata ada syaratnya, yaitu ketika kita mau repot, mau korban, mau memberi. Ya, dalam pelayanan tentu saja itu seringkali kita harus repot. Tidak ada orang yang melayani nggak repot, nggak ada. Saya melayani seringkali waktu saya habis bukan untuk diri sendiri, untuk orang lain. Seringkali ibu saya ngomong, waktumu tuh habis untuk ngurusi ini itu, semua kamu iyain. Ya kalau namanya pelayanan ya seperti itu. Kemarin waktu saya ke rumah berkat, ya setiap Selasa sekarang, tadinya Senin, karena Senin saya ada acara sekarang, jadi saya ganti hari Selasa. Saya ngomong, saya itu pelayanan bukan ngurusi diri sendiri, tapi ngurusin orang lain. Ya namanya pelayanan ya gitu, repot. Kemarin ada yang HP-nya rusak, HP jadul karena orangnya juga orang nggak punya HP yang tular-tulit itu, keypadnya masih lama, ya yang jadul lah. Ya nggak, bukan Android, HP yang cuma bisa buat telepon sama SMS saja. Kemudian saya bawa ke counter HP, saya bilang bisa diperbaiki nggak? Oh nggak bisa, ini batunya. Nah kemudian saya cari online, karena batu yang HP jadul itu sulit dicari. Ternyata ada, puji Tuhan. Harganya cuma 13.500, tapi saya harus beli online. Begitu juga suatu hari juga ada juga yang HP-nya rusak. Kemudian saya bawa ke counter, mungkin yang counter HP yang langganan saya tuh, ini Pak Lukas, HP-HP jadul kok dibawa ke sini. Ya saya diam aja, bisa nggak Mas diperbaiki? Wah ini HP lama sekali Pak. Ya emang yang pakai orang tua sih Pak, ini karena dia juga tunanetra. Kalau dia pakai HP lain takutnya dia nggak bisa gunakannya. Coba Mas tolong diperbaiki. Terus bisa, puji Tuhan, dan cuma bayar 15.000. Tetapi untuk itu saya harus repot, saya harus mau repot, harus mau korban, harus mau memberi. Itulah kunci dari berkat yang ajaib. Beberapa hari ini saya diingatkan dengan sesuatu yang ajaib, saudara. Coba kita baca di Kejadian 18 ayat yang ke-10. Kejadian 18 ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi suatu hari ada Tuhan dan malaikatnya, dua malaikatnya datang. Dia lewat, kemudian Abraham apa yang dilakukan? Dia panggil, jangan berhenti, jangan lewati aku, tapi mampirlah dahulu. Dia basuh kakinya dua malaikat dan juga Tuhan itu, dia pakai gambaran Tuhan yang satunya. Dia sediakan lembu tambun untuk dimasak, dia sediakan roti yang terbaik, dikatakan kalau kita baca di Kejadian 18 mulai ayat yang pertama. Sehingga apa yang kemudian dikatakan, dia diberkati. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau, pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Berkat yang ajaib, berkat yang luar biasa, seorang anak yang tadinya mandul menjadi tidak mandul. Karena apa? Dia mau repot, dia mau korban, dia mau memberi. Sekalipun tidak ada yang nyuruh. Tidak ada yang nyuruh. Kita lihat Ribka, tidak ada yang nyuruh. Tapi dia menawarkan, ini minumlah dari buyungku. Bahkan unta-untamu juga aku beri minum. Kemudian dia ke sumur, dia timba air. Dia mau repot, dia mau korban tenaga, waktu mungkin, untuk memberi minum unta-unta. Sehingga apa yang dikatakan, Ribka ini dipilih menjadi istri Ishak. Begitu juga Abraham dan Sarah. Abraham mau repot, sehingga apa yang terjadi, ada berkat yang ajaib untuk Abraham dan Sarah. Tahun depan dia akan punya anak, padahal sebelumnya mandul. Coba saya juga diingatkan lagi dengan kisah Elisa di 2 Raja-Raja 4 ayat 16. 2 Raja-Raja 4 ayat 16. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan
engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Kalau kita lihat cerita tentang Elisa dan perempuan Sunam ini perempuan orang yang mau repot, mau korban, mau memberi. Ketika Elisa datang, dia siapkan makanan yang terbaik. Bahkan tidak disuruh, dia siapkan tempat di kamar untuk Elisa. Dia kasih meja, dia kasih lampu, penerangan untuk Elisa bisa bersekutu dengan Tuhan. Hanya orang yang mau repot, hanya orang yang mau korban, hanya orang yang mau memberi dengan kerinduan, dengan niat hati yang tulus, maka dia akan menerima berkat yang ajaib dari Tuhan. Bukan berkat yang biasa. Ribka menjadi istri Ishak, sesuatu yang ajaib. Ishak dikatakan orang yang kaya, terus kaya, dan bertambah kaya. Dia menjadi nyonya yang sangat hebat. Begitu juga Abraham dan Sarah. Abraham mau repot, Sarah mau repot, mau korban, mau memberi, maka tahun depan kamu punya anak. Begitu juga yang terjadi pada perempuan Sunam. Dia mau repot, dia tahu ini abdi Allah dari Tuhan, maka dia sediakan makanan, dia sambut, dia sediakan tempat, mau repot, mau korban. Apakah pertanyaannya, kita ini mau repot, mau korban, mau memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk orang lain, untuk melayani Tuhan, mau gak? Kalau kita hanya mikir diri sendiri, berkatnya ya berkat biasa. Kalau kita hanya melakukan tugas panggilan kita sesuai dengan jalurnya aja, kita gak mau, sudah, aku gak mau repot lagi. Mungkin seringkali saya itu disuruh, atau bukan disuruh sih, sebenarnya saya lihat orang ini membutuhkan sesuatu, mungkin saya bisa membantu, tapi saya tahu ini repot. Bukan hanya repot, saya tahu ini korban. Bukan hanya korban, seringkali saya harus memberi. Tapi saya selalu ingat gini, Tuhan, hal yang paling saya takuti adalah ketika saya tidak berguna bagi orang lain. Maka ketika saya bisa berguna, saya akan lakukan sekalipun itu repot, sekalipun itu korban, sekalipun itu memberi. Karena saya sendiri, semua itu dari Tuhan. Apa yang ada dalam hidup saya, semua dari Tuhan. Mobil, HP, uang, semuanya dari Tuhan. Mungkin saudara bisa berpikir bagaimana Tuhan tolong kita. Kalau kita nggak ditolong Tuhan, kita mungkin nggak bisa apa-apa. Kita nggak punya apa-apa. Toko, perusahaan, pekerjaan, semua itu dari Tuhan. Bahkan kekuatan dan kesehatan itu dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak mau dipakai Tuhan. Untuk menerima berkat yang ajaib, mau repot, mau korban, mau memberi. Ayo kita katakan ke diri kita masing-masing, aku mau repot untuk Tuhan, aku mau korban untuk Tuhan, aku mau memberi untuk Tuhan. Ya, oke. Kita katakan seperti itu, maka kita akan menerima berkat yang ajaib, berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Berjaga-jaga itu berarti kita melakukan tugas panggilan kita masing-masing. Dan seringkali tugas panggilan kita masing-masing itu membuat kita repot, membuat kita korban, membuat kita harus memberi. Tetapi orang yang melalaikan tugasnya, ketika tuannya datang, maka dia akan dihukum. Tetapi dikatakan di Matius 24 ayat 46, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi ketika Tuhan Yesus datang, kita harus didapati melakukan tugas kita. Caranya mau repot, mau korban, mau memberi. Dan kita akan menerima bukan hanya berkat yang ajaib, tetapi juga mahkota kehidupan, kerajaan yang kekal dalam hidup kita nanti kelak bersama Tuhan. Oke, saya kira itu saja. Saya berdoa kita semua akan mendapatkan berkat yang ajaib. Sebelumnya kita tutup dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa atas firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang tolong kami, Kau Tuhan yang sertai kami. Kami serahkan hidup kami, keluarga kami, usaha kami, pelayanan kami dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Kami ingin terus tetap siap sedia, tetap berjaga-jaga. Kami ingin tetap terus melakukan tugas panggilan kami masing-masing. Sekalipun itu repot, sekalipun itu korban, sekalipun itu memberi. Karena kami tahu semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Semua daripada-Mu Bapa. Jamah hati kami Roh Kudus, untuk kami tetap taat dan setia dalam hidup ini. Untuk tetap melakukan bagian kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biar berkat-Mu yang ajaib ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami. Terima kasih Bapa. Dan kelak
kami akan Kau bawa masuk ke dalam kerajaan-Mu, menerima mahkota kehidupan, hidup kekal bersama-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang Kau yang selalu bersama kami, Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami, yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Roh Kudus Kau yang tuntun kami, Kau yang ada di dalam hidup kami, untuk membawa kami terus berjalan dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Bapa yang baik dan ajaib. Demi nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, mari kita katakan bersama-sama. Amin, puji Tuhan.